Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Jawa yang pernah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan dakwah Islam. Dari sinilah lahir sebuah kesultanan besar yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang disegani. Selama berabad-abad, Cirebon menjadi simpul penting dalam sejarah Nusantara, menghubungkan Jawa dengan dunia luar, tapi keagungan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya para pendiri, perebutan kekuasaan di dalam istana melemahkan persatuan. Dan di saat itulah, Belanda melihat peluang, bukan dengan pasukan, bukan dengan perang terbuka, melainkan dengan siasat yang halus, tapi mematikan. Politik pecah belah. Dari satu kesultanan yang utuh, Cirebon dipecah menjadi beberapa istana. Sultan-sultan hanya tinggal simbol, sementara kendali sesungguhnya ada di tangan VOC. Inilah kisah bagaimana sebuah kerajaan besar runtuh, bukan karena meriam, tapi karena kelicikan politik kolonial. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, tongkat kepemimpinan beralih kepada para penerusnya. Namun berbeda dengan masa awal, di mana visi kepemimpinan jelas dan disegani. Generasi berikutnya justru terjebak dalam perebutan kekuasaan. Sebagian bangsawan Cirebon lebih dekat dengan Kesultanan Banten karena hubungan darah dan ikatan politik. Sebagian lagi condong ke Mataram, yang kala itu sedang berekspansi ke wilayah barat Jawa. Sementara itu, ada juga kelompok yang ingin Cirebon tetap berdiri sendiri, tanpa tunduk pada siapapun. Perbedaan kepentingan ini melahirkan ketegangan di dalam keraton. Para pangeran bersaing, masing-masing mencari dukungan dari luar. Retakan kecil dalam keluarga kerajaan pun semakin membesar, dan rakyat dibuat bingung. Siapa sebenarnya pemimpin yang sah? Situasi inilah yang diamati dengan cermat oleh Belanda. Foch menyadari bahwa Cirebon tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan senjata semata, tapi dapat dilemahkan dari dalam. Dan perpecahan istana adalah celah emas bagi mereka untuk menancapkan pengaruh. Di saat istana Cirebon sibuk dengan perebutan pengaruh, Belanda masuk dengan wajah yang berbeda. Mereka tidak datang sebagai penyerang, melainkan sebagai teman dagang. Foch membawa kontrak, hadiah, dan janji perlindungan. Tapi semua itu hanyalah pintu masuk menuju jebakan yang lebih besar. Para pangeran yang bersaing melihat Foch sebagai sekutu yang bisa memperkuat posisi mereka. Ada yang meminta dukungan militer, ada yang mengandalkan perjanjian dagang, dan ada pula yang terjerat utang kepada Belanda. Tanpa disadari, perlahan tapi pasti, keputusan penting di istana mulai dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh Foch. Belanda tahu persis strategi ini. Dengan mendekati setiap pihak secara terpisah, mereka tidak hanya menanamkan pengaruh, tetapi juga menyalakan api kecurigaan antar keluarga kerajaan. Satu demi satu perjanjian dibuat hingga akhirnya Cirebon terikat kuat dalam jaringan kepentingan Belanda. Inilah politik divide impera. Pecah belah yang paling berbahaya. Belanda tidak perlu mengangkat senjata, karena keretakan di dalam istana sendiri yang menjadi senjata paling mematikan.
tahun 1677 hingga 1681 menjadi titik balik yang kelam dalam sejarah Cirebon. Persaingan antar pangeran memuncak, dan Belanda yang sejak awal menyulut api perpecahan akhirnya ikut turun tangan. Mereka menawarkan jalan damai, yang sejatinya adalah strategi untuk memecah belah kekuasaan Cirebon. Hasilnya, dari satu kesultanan yang utuh, lahirlah 3 kerajaan kecil dengan istana masing-masing. Pertama, Kesultanan Kasepuhan yang dianggap sebagai penerus utama. Kedua, Kesultanan Kanoman yang berdiri karena klaim berbeda atas tahta. Dan ketiga, yang muncul belakangan pada abad ke-18, Kesultanan Kacirebonan, pecahan lebih kecil lagi dari konflik internal. 3 istana ini berdiri berdampingan dengan sultan mereka sendiri. Tapi jangan salah, tidak ada satupun dari mereka yang benar berdaulat. Kekuasaan politik dan ekonomi sudah dipegang Foch. Sultan-sultan hanya menjadi simbol. Sementara Belanda tertawa di balik layar karena berhasil memecah kekuatan Cirebon tanpa setetes darah pun. Politik pecah belah Belanda berhasil. Cirebon yang dulu bersatu dan disegani, kini terfragmentasi, lemah, dan bergantung pada kekuatan asing. Perpecahan Cirebon bukan sekadar soal istana yang terbelah. Dampak paling besar justru dirasakan oleh rakyat. Dengan 3 kesultanan yang saling bersaing, tidak ada kepemimpinan yang benar kuat untuk melindungi mereka. Yang ada hanyalah perintah dari Belanda pajak yang mencekik, monopoli perdagangan, dan aturan dagang yang selalu menguntungkan Foch. Para petani dipaksa menjual hasil panen dengan harga murah, sementara pedagang lokal kehilangan hak untuk berdagang bebas. Jalan-jalan perdagangan di Pantura, Jawa, yang dulu menjadi nadi kehidupan Cirebon, kini sepenuhnya dikendalikan Foch. Kekayaan mengalir keluar, sementara rakyat semakin miskin dan terbebani. Secara politik, Cirebon kehilangan pengaruhnya. Ia tidak lagi menjadi pemain utama di Jawa Barat, melainkan sekadar wilayah kecil yang terbagi-bagi. Namun di tengah lemahnya kekuasaan politik, budaya Cirebon justru tetap hidup. Dari keraton-keraton yang terpecah lahir tradisi seni dan batik, yang sampai hari ini masih menjadi identitas masyarakat Cirebon. Dengan kata lain, Belanda memang berhasil melemahkan Cirebon secara politik. Tetapi warisan budaya dan spiritual dari tanah ini tidak pernah sepenuhnya padam. Sejarah Cirebon mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan tidak selalu runtuh karena perang terbuka. Terkadang yang lebih berbahaya adalah perpecahan dari dalam. Ketika saudara melawan saudara, ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada persatuan, itulah celah yang dimanfaatkan Belanda dengan politik pecah belahnya. Cirebon yang dulu satu, akhirnya terbelah menjadi 3. Sultan-sultan kehilangan kuasa, rakyat menderita, dan Belanda tertawa di balik layar. Tetapi di tengah kelemahan politik itu, budaya Cirebon tetap bertahan. Dari keraton, seni, hingga batik Megamendung yang mendunia, sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa bangsa yang terpecah dari dalam akan mudah dikuasai oleh pihak luar. Dan hanya dengan persatuan,
sebuah bangsa bisa bertahan menghadapi kekuatan sebesar apapun. Inilah kisah tentang Cirebon, kerajaan besar yang runtuh bukan karena meriam, melainkan karena siasat licik kolonial